Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin memperkenalkan kelompok kami. Ya, kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Di sini ada 3 anggota kami. Yang pertama adalah saya, Dwirin Kaucoksono Destian. Kemudian ada Laurentius Julian Karunia dan ada Reza Mahendra Syahputra. Ekonomi. Apa itu ekonomi? Ekonomi merupakan salah satu aspek yang terjadi dalam keseharian manusia, yang mana aspek itu mengakibatkan adanya transaksi antara satu individu dan individu yang lain. Tujuannya itu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi contohnya dalam sehari-hari itu jual beli, itu adalah ekonomi. Tujuannya pertama, pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan seorang akan bertambah dan tidak akan ada habisnya. Contohnya kebutuhan sehari-hari, beras hari ini habis, pasti orang akan menambah besok. Itu tidak akan ada habisnya, jadi pasti selalu bertambah setiap hari. Kedua, pemerataan ekonomi. Hanya beberapa kota saja yang berkembang di Indonesia, sedangkan Indonesia memiliki begitu banyak kota, maka diperlukan adanya pemerataan ekonomi. Jadi sekarang ini dari Sabang sampai Merauke itu harga tidak selalu sama semua. Nah, disinilah tujuannya ekonomi itu untuk memeratakan, di mana dari Sabang sampai Merauke itu harga sama. Minyak di Jawa dengan minyak di Papua harga sama. 3. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang mana bila salah satunya naik maka dampaknya akan mempengaruhi seluruh sektor. Contohnya bahan bakar. Jika bahan bakar naik, maka kebutuhan pokok juga naik karena transportasi membutuhkan minyak. Di sini kita masuk ke prinsip ekonomi. Di sini kita ada pengertian prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Nah, di sini ada 3 prinsip ekonomi. Yang pertama itu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, ini satu persatu akan saya jelaskan. Di sini ada prinsip produksi, ada pengertian dan contoh penerapannya juga. Pengertian itu adalah dasar dalam menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Contoh penerapannya itu yang pertama, membuka tempat usaha yang dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, atau daerah pemasaran. Menggunakan tenaga kerja yang terampil, menentukan harga jual yang menguntungkan, dan menentukan barang dan jasa yang akan dihasilkan. Nah, di sini prinsip distribusi. Pengertiannya itu adalah penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contoh penerapan itu meningkatkan kualitas pelayanan, penyaluran barang yang tepat waktu, memakai sarana distribusi yang tepat dengan harga yang murah, menyediakan barang dan jasa yang populer bagi konsumen, menentukan lokasi perusahaan yang berada di antara produsen dan konsumen. Lanjutnya, prinsip konsumsi. Pengertiannya itu adalah upaya dalam memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan dan penggunaan anggaran tertentu. Contoh penerapannya itu membeli barang yang berkualitas, membeli barang dengan harga terjangkau atau murah, memilih barang sebelum membelinya, mampu mengendalikan pengeluaran dengan memperhatikan pendapatan, dan mengadakan tawar-menawar sebelum membeli barang. Teori permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Kenapa begitu? Semakin permintaan banyak, maka produsen akan menaikkan harga
Produsen akan menaikkan biaya produksi. Karena contohnya misalnya, barang satu untuk sehari, produsen memproduksi satu barang dalam sehari. Nah, karena permintaan banyak, maka barang harus lebih dari satu dalam sehari, misalnya 5 dalam sehari. Bagaimana bisa bagaimana barang itu bisa terproduksi dalam sehari itu dengan 5. Nah, karena itu produsen me me menambah biaya produksi untuk menambah fasilitas produksi, misalnya menambah karyawan, menambah mesin. Nah, maka akan tercapainya target sehari 5 itu. Sebaliknya, kenapa permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Nah, ini salah satu untuk, mmm, pa pro promosi. Jadi permintaan turun, maka produsen akan menurunkan harga agar orang tertarik untuk membeli dengan harga murah itu, maka akan banyak orang untuk membeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. Contohnya HP. Sekarang orang kan lebih memilih harga daripada kualitas. Nah, orang akan lebih membeli HP yang murah karena ya sesuai kebutuhan dia, pikir murah cukup, kenapa harus mahal. Jadi makin murah banyak yang meminat. Harga barang lain yang terkait berpengaruh apabila terdapat dua barang yang saling terkait, yang keterkaitannya dapat bersifat substitusi, mengganti, dan bersifat komplement penggenap. Jadi ada dua barang yang sama. Jika satu barang itu salah satunya lebih murah, pasti orang lebih memilih barang yang murah dengan kualitas, ya walaupun dengan kualitas yang tidak terlalu beda, orang lebih memilih harga yang murah. Lalu ada tingkat pendapatan per kapita. Makin tinggi pendapatan per kapita, maka daya beli makin kuat. Makin tinggi orang berpendapatan, makin banyak dia yang ingin mau. Contohnya, pasti karyawan dengan gaji 10 juta lebih, dia selalu membeli setiap bulannya. Keinginan dia pasti banyak karena menurut dia kebutuhan pokok sudah tercukupi sehingga dia ingin membeli yang dia inginkan. Intinya selera atau kebiasaan. Nah, tinggi rendahnya suatu permintaan dibentuk oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat. Misalnya Indonesia seleranya lebih ke beras dan biasa makan nasi ketimbang memakan roti dari gandum. Jadi di Indonesia permintaan beras lebih besar daripada gandum. Kemudian jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai selera atau kebiasaan akan kebutuhan barang tertentu, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. Jadi jumlah penduduk Indonesia sudah banyak. Oleh karena itu beras pasti banyak peminatnya, banyak permintaan untuk beras. Perkiraan harga di masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, lebih baik membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa depan. Nah itu, kemarin sempat heboh masker, pada menimbun masker. Karena mereka berpikir di masa mendatang masker akan sangat dibutuhkan. Jadi mereka menimbun masker untuk mensuplai
aspek ke depannya karena perkiraan harga di masa mendatang harga melonjak karena permintaan banyak. Kemudian distribusi pendapatan. Tingkat pendapatan per kapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatan buruk. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun. Jadi, jika pendapatan berkurang, pasti permintaan berkurang. Seperti sekarang ini lagi pada corona, banyak yang dirumahkan sehingga pendapatan mereka berkurang. Lalu permintaan mereka hanya kebutuhan pokok, tidak kebutuhan yang lain yang biasa mereka beli. Jadi permintaan berkurang. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Rujukan para penjual untuk membeli barang besar sekali peranannya dalam mempengaruhi masyarakat. Usaha-usaha promosi pada pembeli sering mendorong orang untuk membeli banyak daripada biasanya. Ini seperti produk kosmetik, skincare. Sekarang ini lagi gencar-gencar mereka produsen skincare ini mempromosikan karena banyak orang yang ingin berubah dengan instan. Nah, disinilah produsen kosmetik ini sangat gencar-gencar untuk promosi, untuk memberikan hasil yang ekspektasi, tapi tidak tahu realitanya bagaimana. Oke, kita masuk ke penawaran. Di sini teori penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Peran penawaran sangat penting dalam dunia ekonomi karena dapat digunakan sebagai analisa ekonomi mikro. Penawaran juga dapat digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ilmu ekonomi lainnya. Dari penawaran akan dapat digunakan sebagai perkiraan harga yang berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan dalam pasar yang kompetitif. Lanjut, ada jenis penawaran. Jenisnya itu ada dua, penawaran mikro dan penawaran makro. Penawaran jenis ini adalah penawaran perorangan, di mana produsen lebih menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Yang penawaran makro itu adalah jenis yang memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu harga barang. Contohnya, jika harga sabun mandi meningkat dari 1.500 menjadi 2.000, maka jumlah sabun mandi yang penjual tawarkan akan meningkat pula. Yang kedua itu biaya produksi. Contohnya itu biaya untuk membeli bahan baku. Yang ketiga itu harga barang pengganti. Contoh, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh yang lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Yang keempat itu jumlah penjual atau produsen. Contohnya itu suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. Kemajuan teknologi, contohnya itu untuk menghasilkan 1 kg gula pasir, perusahaan harus mengeluarkan biaya sebesar 4.000 dan harga jual 7.500. Namun dengan menggunakan mesin modern, perusahaan mampu menekan biaya menjadi 3.000 dengan harga jual yang tetap 7.500. Yang keenam itu pajak. Contoh, jika suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Mahindra Syahputra dengan NIM 521720200004. Ini saya menjelaskan tentang teori harga. Teori harga atau price theory adalah sebuah teori yang berusaha memahami bagaimana
harga ditentukan. Dalam ekonomi ini dijelaskan melalui hukum permintaan, hukum penawaran, dan equilibrium keduanya, baik secara individu maupun pasar secara keseluruhan. Kedua, dalam makroekonomi, upah dan suku bunga menjadi representasi harga barang-barang tertentu, sehingga mengingatkan bahwa pemerintah harus memperhitungkan kekuatan pasar ketika merumuskan kebijakan-kebijakan seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Beberapa ahli pengertian sistem ekonomi mengatakan yang pertama itu Pilaso. Menurut Pilaso adalah sistem ekonomi keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasi perilaku masyarakat seperti produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Yang kedua yaitu menurut Gregory Grossman dan M. Lange. Menurut dia, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan saling menopang dan mempengaruhi. Yang ketiga ada McElps. Dia mengatakan bahwa seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Nah, dari definisi tersebut, dari situ dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya tentang pengertian ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan memorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Ya, kita lanjut. Ada fungsi sistem ekonomi. Yang pertama, sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Yang kedua, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yang kelima, sistem perekonomian Indonesia. Mungkin saya bahas yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional, kegiatan ekonominya masih menggunakan tradisi turun-temurun yang berlaku dalam suatu masyarakat dan telah menjadi nilai budaya satu tempat. Ciri-ciri dari ekonomi tradisional, yang pertama, kegiatan produksi tergantung kepada alam. Yang kedua, alat produksinya yang masih sangat sederhana. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dilakukan sesuai tradisi. Yang keempat, hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan bersifat homogen. Yang kelima, masyarakat masih menerima perubahan dari luar. Yang keenam, masih adanya pertukaran secara barter. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup
bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, hubungan antar individu di masyarakat sangat kuat dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Yang keempat, tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem ekonominya. Yang kelima, pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama yaitu tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Yang kedua, belum ada nilai standar dalam transaksi tukar menukar suatu barang. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Yang keempat, kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Yang kelima, sebuah perubahan dianggap tabu sehingga pola pikir masyarakat tidak berkembang. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Nah, di dalam sistem ekonomi komando atau terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi terpusat yaitu yang pertama Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur, bekas negara Uni Soviet. Kelebihan dari menggunakan sistem ekonomi komando, yang pertama mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Yang kedua, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah, sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Yang ketiga, jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Yang kelima, inflasi mudah dikendalikan. Yang keenam, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan mudah. Adapun kelebihan, terdapat kekurangan. Yang pertama, mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Yang kedua, penjataan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Yang ketiga, ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau disebut kapitalis. Dan sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi di mana pengolahan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar seperti permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu diakui keberadaan dan mereka bebas bersaing. Setiap pelaku ekonomi didorong untuk melakukan yang terbaik agar ia memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, sistem ekonomi pasar atau liberal banyak dianut negara Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-ciri dari ekonomi liberal, yang pertama adanya pengakuan terhadap hak individu. Yang kedua, setiap manusia adalah homo economicus. Yang ketiga, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Yang keempat, menerapkan sistem persaingan bebas. Yang kelima, motif mencari laba atau keuntungan terpusat pada kepentingan sendiri. Yang keenam, peranan modal sangatlah penting. Yang ketujuh, peranan pemerintah sangat dibatasi. Adanya kelebihannya, yang pertama, setiap orang atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan.
dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Yang ketiga, tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. 4. Kebebasan dalam memproduksi produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen, seperti perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Nah, tadi sudah disebutkan kelebihannya. Sekarang pada pemerintahan ekonomi liberal memiliki kekurangan. Yang pertama, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, polusi usaha, dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Yang kedua, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Yang ketiga, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Yang keempat, yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran meliputi yang pertama, sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Ketiga, swasta diberi kebebasan di bidang ekonomi dalam batas kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, hak memiliki swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Yang kelima, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Yang keenam, jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Di sini saya menyebutkan juga adanya kelebihan dari setiap sistem ekonomi. Nah, kelebihan yang terdapat pada sistem ekonomi campuran yang pertama, setiap hak individu akan diakui. Yang kedua, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Yang ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha. Yang kelima, kestabilan ekonomi terjamin. Adapun kelebihan, di sini ada juga kekurangannya. Yang pertama, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang keempat, ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengolahan sumber daya. Nah, yang terakhir di sini saya membahas tentang sistem ekonomi atau perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan oleh dan untuk rakyat, bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Kedua, pada sistem demokrasi
ekonomi, pemerintah, dan seluruh rakyat, baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian, terdapat kerjasama dan saling membantu antara pemerintah swasta dan masyarakat. Ciri-ciri dari sistem perekonomian Indonesia. Poin pertama yaitu ciri-ciri positif sistem ekonomi demokrasi. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Ini dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat rakyat. Yang keempat, sumber kekayaan dan keuangan negara dipergunakan untuk pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. Pada GBHN bab 3 nomor 14 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. 5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keenam, hak milik perorang diakui dan pemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Ketujuh, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. 8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Adapun ciri positif, di sini ada poinnya juga, ciri-ciri negatif yang terdapat pada sistem ekonomi demokrasi. Yang pertama itu sistem free like liberalisme, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menunjukkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. Yang kedua, ada yang disebut sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Adanya kelebihan dari sistem ekonomi demokrasi. Yang pertama, adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Yang kedua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pengolahan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Yang keempat, hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pun kelebihan, kekurangannya yang pertama, perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Yang kedua, proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Yang terakhir, adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat.
created using Powtoon. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti, saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium
atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Halo Sobat Nusantara, pada kesempatan ini kami akan memberikan sedikit pencerahan tentang perekonomian di Indonesia pada era Soekarno, Soeharto, SBY, dan Jokowi. Wah, pasti penasaran kan? Mari kita simak informasi selanjutnya. Yang pertama, era Presiden Soekarno. Masa kepemimpinan Soekarno merupakan masa perbaikan pasca penjajahan. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soekarno menggunakan sistem ekonomi liberal. Sistem ini berubah menjadi sistem ekonomi sosial setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Beredarnya lebih dari satu jenis mata uang menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi dan tidak dapat terkendali, sehingga perekonomian Indonesia saat itu mengalami pergolakan. Nah, pada saat itu Soekarno menghasilkan beberapa kebijakan ekonomi, di antaranya Gunting Syafruddin, sistem Alibaba, koperasi, dan deklarasi ekonomi. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu untuk menangani pergolakan ekonomi. Pada saat itu, beliau lebih fokus menjaga stabilitas kondisi politik dan konflik dalam negeri sehingga sistem kontrol perekonomian menjadi lemah. Yang kedua, era Soeharto. Era pemerintahan terpanjang di Indonesia yang disebut juga masa Orde Baru ini tidak luput dari tingginya inflasi dan ketergantungan dengan pinjaman luar negeri yang memperbesar utang negara serta impor barang dari luar. Bahkan Indonesia sempat menyandang gelar importir beras terbesar loh. Maka dari itu, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh kestabilan politik. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain balance budget dan yang paling terkenal adalah Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Soeharto menerapkan sistem ekonomi campuran yaitu sosial dan liberal. Pada masa itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat marak terjadi karena aparatur negara memanfaatkan pola pemerintahan sentralistis, sehingga mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang diserahkan kepada mereka. Tapi hebatnya, pada masa Soeharto, Indonesia mengalami 2 kali quantum leap, dari negara miskin ke negara berkembang, dan dari negara berkembang menjadi negara berpendapatan menengah. Yang ketiga, era SBY. Saat menjabat, Presiden SBY menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Memegang jabatan nomor 1 selama 2 periode, SBY mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekan kemiskinan, pengangguran, dan utang negara. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain, yang pertama, BLT atau bantuan langsung tunai, yang kedua, BOS atau bantuan operasional sekolah, yang ketiga, kredit UKM atau usaha kecil menengah. Dengan kebijakan-kebijakan itu, ekonomi Indonesia menjadi stabil dan inflasi semakin terkendali. Lalu, pada pertengahan tahun 2006, Indonesia mampu melunasi sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar US dollar. Wow! Panutanku. Dan yang keempat, era Jokowi. Selama lebih dari 3 tahun, Jokowi gencar dalam pembangunan infrastrukturnya. Perekonomian tetap maju walau tidak signifikan di tengah gejolak sara dan kepentingan politik. Jokowi menerapkan sistem ekonomi kerakyatan seperti pada masa SBY juga loh. Pada masa Jokowi ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,01% di tahun 2017 yang bisa dikatakan relatif stagnan dengan tahun sebelumnya. Jokowi juga mengeluarkan 16 paket kebijakan, dan di dalam kebijakan tersebut yang biasanya akrab di telinga kita salah satunya ialah teks amnesti dan harga BBM tunggal. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jokowi ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan tentang perekonomian di Indonesia pada era Soekarno, Soeharto, SBY, dan Jokowi. John F. Kennedy pernah berkata, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negaramu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.